Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Kota Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Jambi, serta teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi yang sedang berbahagia. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aurora Febiola, selaku pembicara pada pagi hari ini dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan menyampaikan materi. Nah, para hadirin yang terhormat, agar acara yang kita laksanakan dapat bermanfaat serta berjalan dengan lancar, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah hadirin sekalian, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan tema Membangun Negeri bersama Pemuda-Pemudi Peduli Pajak. Teman-teman sadar nggak kalau selama ini banyak sekali fasilitas negara yang sudah kita nikmati. Salah satunya adalah pendidikan gratis. Teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah saat ini sedang merasakannya, bukan? Tidak ada pembayaran SPP, tidak perlu membeli bangku, bahkan tidak perlu menggaji bapak ibu gurunya. Kalian hanya perlu belajar dengan giat secara gratis. Karena tidak ada bayaran apapun yang dipungut oleh sekolah negeri. Lantas, siapa sih yang selama ini membayar biaya pendidikan yang tengah kalian nikmati? Siapa yang sudah membayar gaji bapak ibu guru kalian? Dan siapa yang sudah membangun sekolah ini? Ada yang tahu? Nah, nanti akan kita bahas ya. Lalu, fasilitas selanjutnya adalah kesehatan. Contohnya adalah vaksin polio. Satu kali vaksin biayanya bisa sekitar 175 bahkan sampai 375 ribu. Lalu ada vaksin MR. Vaksin MR ini adalah kombinasi dari vaksin campak dan juga rubella, di mana kedua penyakit ini tidak dapat diobati dan bisa menyebabkan cacat. Maka solusi terbaiknya adalah dengan vaksin. Nah, kita bisa mendapatkan semua vaksin ini dengan gratis. Dan salah satu contoh lagi yang paling sering kita jumpai adalah infrastruktur. Membangun jalan salah satunya. Coba bayangkan, jalan yang ada di tengah sawah itu siapa yang sudah membangunnya? Bagaimana bisa ada jalan di tengah-tengah sawah? Apakah yang membangunnya Pak Petani? Atau apakah yang membangunnya adalah orang-orang sekitar? Nah, ternyata yang membangunnya itu adalah pemerintah dan jalan itu adalah milik bersama. Tapi apakah pemerintah membangunnya itu dengan uang pribadi? Lalu dari mana pemerintah mendapatkan dana untuk membiayainya? Ternyata pemerintah membiayainya dari sumber pendapatan negara, yang mana 80%-nya adalah uang pajak. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau penerimaan pajak ini berjumlah 80% dari penerimaan negara? Ternyata kita bisa melihatnya di APBN. APBN ini layaknya dompet pemerintah, di mana uang akan dimasukkan ke dompet sebagai pendapatan negara dan akan dikeluarkan nanti untuk belanja negara. Maka dari itu namanya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Coba bayangkan kalau nggak ada uang pajak, maka belanja negara untuk membiayai semua fasilitas yang kita rasakan ini tidak dapat dilakukan. Karena hanya tersisa 20% atau sekitar 367 triliun. Padahal dana yang dibutuhkan oleh negara adalah 2.500 triliun.
Apakah bisa belanja sebanyak 2.500-an triliun itu dibiayai oleh satu atau segelintir orang saja? Tentu tidak bisa kan? Karena mereka akan menanggung beban yang sangat berat. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan iuran dari masyarakat agar kita semua merasa teringan. Kalian pernah kan membeli sesuatu dengan iuran? Misalnya, untuk membelikan kue ulang tahun ibu guru. Biasanya kan satu kelas itu akan iuran bersama untuk merayakannya. Nah, apabila kue itu dibeli oleh satu orang, seandainya harganya 200.000, bisa saja dia membutuhkan waktu selama 20 hari untuk mengumpulkan uang itu. Tapi, kalau seandainya kue itu ditanggung bersama-sama oleh satu kelas di mana terdiri dari 40 orang, maka satu orangnya hanya perlu memberikan uang 5.000, di mana hanya perlu dibutuhkan 1 hari untuk mengumpulkannya. Terasa lebih ringan kan? Nah, begitulah pajak, kita harus bersama-sama bergotong royong memenuhi target penerimaan negara. Lalu, apakah semua orang dengan penghasilan berapapun harus ikut membayar pajak? Belum tentu, hanya mereka yang penghasilannya di atas batas penghasilan tidak kena pajak, di mana itu adalah sebesar 54 juta. Jadi, untuk mereka yang penghasilannya belum di atas 54 juta, maka belum dikenakan pajak. Contohnya, ada satu buruh yang memiliki gaji 3 juta per bulan. Berarti 1 tahunnya ia hanya menerima uang 36 juta. Dan itu masih ada di bawah 54 juta. Maka dari itu tidak dikenakan pajak. Tapi, ada buruh lain yang mendapatkan gaji 5 juta per bulan. Berarti 1 tahunnya ia mendapatkan penghasilan 60 juta, di mana itu sudah di atas 54 juta. Nah, atas kelebihan 6 jutanya itu tadi akan dikenakan pajak. Itu pun tarifnya tidak disamakan untuk semua orang yang memiliki penghasilan. Karena ada 4 lapisan tarif yang akan dikenakan kepada orang pribadi. Nah, lapisan pertama itu 5%. Untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, lalu untuk penghasilan sampai dengan 250 juta akan dikenakan 15%. Dan selanjutnya sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 20%, dan untuk yang lebih dari 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Kenapa tarifnya berbeda-beda? Karena pemerintah berusaha seadil mungkin untuk mengenakan tarif pajak ini. Keadilan itu bukan berarti kesamaan. Contohnya, bagi beberapa orang mungkin uang 50 juta itu terasa sangat banyak. Namun, bagi orang lain, uang 500 juta bahkan tidak terasa apa-apa. Maka dari itu, pesan saya untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi yang berbahagia adalah jadilah orang dewasa yang merasa biasa dengan uang 500 juta itu. Jadilah sukses, jadilah penerus bangsa yang baik dengan berkontribusi aktif dalam membangun negeri. Jadilah orang dewasa yang ikhlas dan taat membayar pajak, agar impian kita untuk menjadi negara yang maju tidak sebatas angan belaka. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Semoga acara yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta nusa dan bangsa. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.